Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Yuda Pratama, NPM 18 16 02 1047 dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum saya tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang. Dari mata kuliah Analisis Politik Indonesia yang diampu oleh Bapak Himawan Indrajat, SIP, MSI. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, ada baiknya kita mengerti dulu apa itu demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos, yaitu rakyat, dan kratos, yaitu pemerintahan. Dengan begitu, dapat diartikan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan rakyat, atau juga dapat disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi yaitu suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, di mana masing-masing dari mereka punya hak dalam memperoleh kesempatan dan hak dalam bersuara yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Berikut ini adalah perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, masa revolusi kemerdekaan. Yang kedua, demokrasi parlementer. Yang ketiga, demokrasi terpimpin. Yang keempat, pemerintahan Orde Baru. Yang kelima, masa reformasi. Baik, kita ke masa yang pertama, yaitu masa demokrasi revolusi kemerdekaan. Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Yang pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Yang kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Lalu lanjut ke masa yang berikutnya, yaitu masa demokrasi parlementer. Pada periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959. Dengan menggunakan Undang-Undang Sementara atau UUDS sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi.
Ada hampir 40 partai yang terbentuk dengan tingkat ekonomi yang tinggi dalam proses rekrutmen baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Pada masa tersebut, terjadi banyak pergantian kabinet atau sering jatuh bangunnya kabinet dalam pemerintahan Indonesia karena keadaan pemerintahan Indonesia yang tidak stabil. Sehingga partai-partai politik yang terkuat dapat mengambil alih kekuasaan pemerintah Indonesia dengan mudah. Adapun kabinet parlementer yang pernah ada pada eranya tersebut yaitu 1. Kabinet Natsir, yang kedua Kabinet Suwirjo, yang ketiga Kabinet Wilopo, yang keempat Kabinet Ali Sastromijoyo, yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap, lalu ada Kabinet Ali Sastrowijoyo II, dan yang terakhir ada Kabinet Juanda. Akan tetapi, demokrasi parlementer ini berlangsung tidak lama. Adapun faktor kegagalan demokrasi parlementer adalah yang pertama, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Yang kedua, basis sosial ekonomi yang sangat lemah. Yang ketiga, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Atau dengan kata lain, ingin menjabat selama yang ia kehendaki. Lalu beranjak ke masa demokrasi selanjutnya, yaitu masa demokrasi terpimpin. Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Angkatan Darat. Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Di samping itu, Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong. Lalu, karakteristik yang utama dari demokrasi terpimpin adalah menggabungkan sistem kepartaian dengan terbentuknya DPR-GR. Peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Basic human right menjadi sangat lemah. Pada demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Demokrasi jenis ini menempatkan presiden di atas kekuasaan segalanya di pemerintahan Indonesia. Hal ini menjadi pemicu terjadinya kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat itu. Akibatnya, presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang ia anggap tidak sejalan atau bertentangan di bidang politik. Selain itu, partai politik memiliki ruang gerak yang terbatas di masa demokrasi terpimpin ini. Anggota yang mengisi jabatan dalam pemerintahan tidak lagi diambil dari partai politik. Tugas partai politik saat itu hanyalah mendukung presiden dan kebijakannya.
Peran militer di masa demokrasi terpimpin diperkuat. Mereka dibekali senjata dan ditugaskan sebagai pelindung, khususnya bagi Presiden Soekarno. Paham komunis juga menyebar dengan cepat, khususnya karena terdapat hubungan timbal balik antara PKI dengan Presiden Soekarno. Lahirnya demokrasi terpimpin ditandai dengan keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu 1. Pembubaran konstituante, 2. Berlakunya kembali Undang-Undang 1945 Dasar 45 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Adapun penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. Yang ke-1, segala bentuk kekuasaan dan keputusan di tangan presiden. Yang kedua, konsep nasakom atau nasionalis, agama, dan komunisme. Yang ketiga, pengangkatan atau pernyataan Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Yang keempat, anggota-anggota MPRS diangkat melalui presiden, bukan melalui pemilu. Yang kelima, kedudukan presiden di atas MPRS. Yang keenam, pembubaran DPR. Yang ketujuh, pengangkatan ketua DPR GR menjadi menteri negara oleh presiden. Baik, kita akan beranjak lagi ke masa demokrasi yang selanjutnya, yaitu masa perkembangan demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru. Wajah demokrasi mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan tingkat ekonomi, politik, dan ideologi sesaat atau temporer. Tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar. Presiden Soeharto yang menggantikan Insinyur Soekarno sebagai presiden kedua RI dan menerapkan model demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan demokrasi Pancasila atau Orde Baru, untuk menegaskan klaim bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Dalam masa yang tidak lebih dari 3 tahun ini, kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakatan. Oleh karena itu, pada kalangan elit perkotaan dan organisasi sosial politik yang siap menyambut pemilu 1971, tumbuh gairah besar untuk berpartisipasi mendukung program-program pembaruan pemerintahan baru. Perkembangan yang terlihat adalah semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara dengan masyarakat. Negara Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom, dan sementara masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan kekuasaan dan proses formulasi kebijakan. Keadaan ini adalah dampak dari 1. Kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yang kuat kepada negara. Yang kedua, dijalankannya regulasi politik semacam birokrasi dipolitisasi dan institusionalisasi. Yang ketiga, dipakai pendekatan keamanan. Yang keempat, intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan kepada negara untuk mengakumulasikan modal dan kekuasaan ekonomi. Yang kelima, tersedianya sumber biaya pembangunan baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari komoditas non-migas dan pajak domestik maupun yang berasal dari bantuan luar negeri. Yang terakhir atau keenam,
Sukses negara Orde Baru dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sehingga menyumbat gejolak masyarakat yang potensinya muncul karena sebab struktural. Pemberontakan G30S PKI merupakan titik kulminasi dari pertarungan atau tarik tambang politik antara Soekarno Angkatan Darat dan Partai Komunisme Indonesia. Ciri-ciri demokrasi pada Orde Lama antara lain: Presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non-pemerintah. Beberapa karakteristik pada Orde Baru antara lain: yang pertama adalah rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Yang ketiga, pemilihan umum. Yang keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara. Lalu kita beranjak ke masa demokrasi yang selanjutnya, yaitu masa demokrasi reformasi sampai dengan sekarang. Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka negara Kesatuan Republik Indonesia memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru. Sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antara lembaga-lembaga negara, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan model demokrasi Pancasila di Orde Baru. Dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indikator demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakunya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer. Pertama, pemilu yang dilaksanakan 1999 sampai dengan sekarang jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar
hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Baik, begitulah penjelasan saya dari hasil resum perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan sekarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.